Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih yang perlu kita persiapan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu tadi yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengangkat satu pujian dengan judul lagu apa nih Kak Jen? Dengan judul lagu Senin sampai Minggu. Musik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Masih semangat? Masih. Nah, biar tambah semangat, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Terhebat Terdahsyat. Musik! Yesus Kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nathan. Tapi sebelum itu, kajian undang kalian untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Musik. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Shalom semuanya, tiba saatnya kita semua untuk mengumpulkan persembahan dan jangan lupa untuk menyiapkan amplop dan tulis tanggal, nama, dan hari. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan-Mu dan gereja GKE Bukit Tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Shalom, apa kabar kalian semua, adik-adik yang luar biasa? Puji Tuhan, tentunya kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih sayang, karena selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah, minggu dan remaja setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Yeay, hebat, anak Tuhan Yesus setia. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, bahkan menemani anaknya untuk beribadah sekolah minggu, khususnya yang kelas PAUD dan kelas kecil. Terima kasih ya. Tidak lupa juga pada kesempatan ini Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Jen dan Kak Tasya, terima kasih ya. Dan juga pemandu persembahan kita minggu ini ada Kak Nathan. Iya, walaupun kalian ini lagi giat-giatnya sekolah, karena sudah mulai sekolah ya sayang ya, tetapi kalian tetap nomor satu yang namanya pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa, selalu semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru Sekolah Minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berulang tahun, yang bertambah usia dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 14 Agustus 2021. Wah, happy birthday ya. Kak Esther yakin dan percaya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tentunya akan didewasakan dalam segala sesuatu dan tentunya menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan orang tua.
Ya, selamat ulang tahun ya sayang ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, di sini juga Kak Esther akan selalu mengingatkan kita semua untuk disiplin namanya protokol kesehatan. Betul, disiplin protokol kesehatan 5M ya. Karena apa sayang? Ada yang tahu? Betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19 ya sayang ya. Jadi kalau adik-adik tidak terlalu penting banget, usahakan untuk tetap tinggal di rumah saja. Walaupun adik-adik keluar rumah, jangan sampai adik-adik mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 ini ada di sekitar kita. Kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita sehat. Dengan cara demikian, sama saja kita menjaga juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi, yang kita sayangi. Oke sayang ya? Tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan. Dan buat adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja, pemuda maupun guru sekolah minggu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh atau terpapar virus COVID-19, di sini adik-adik sekolah minggu dan remaja dan pemuda dan guru sekolah minggu semuanya, ayo kita satukan hati, kita dukung dalam doa supaya mereka segera dipulihkan dalam nama Yesus ya. Dan kakak-kakak atau adik-adik yang terpapar virus COVID-19 atau sakit yang lainnya, tetap semangat. Jangan sampai putus asa, tetap berpengharapan kepada Yesus saja, karena Dia adalah tabib yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa memberi kesembuhan kepada kita semua. Oke sayangku semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, selanjutnya Kak Esther mau informasikan kepada kita semua terkait kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja yang sudah Kak Esther umumkan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Untuk informasi pertama, kita akan mengadakan yang namanya Minggu Ceria dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Ayo. Betul sekali, ke-76. Untuk kegiatan Minggu Ceria akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dicatat ya. Lalu kegiatannya akan dibagi per kelas masing-masing. Ada kegiatan untuk kelas PAUD, ada kegiatan untuk kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Nah, untuk mengetahui apa saja nama kegiatan tersebut, kita simak videonya berikut ini. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Nah, adik-adik sudah tahu kan kegiatannya apa saja dalam rangka Minggu Ceria. Dan untuk Minggu Ceria ini adik-adik akan kita laksanakan melalui virtual atau melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dibagikan kepada adik-adik semua, baik itu di channel YouTube Glow Kids maupun di WA grup masing-masing kelas. Jadi Kak Esther harap kalian jangan sampai melewatkan kesempatan ini, karena kita sudah lama nih tidak mengikuti kegiatan Minggu Ceria. Walaupun Minggu Cerianya kali ini kita adakan secara online,
Kak Esther yakin tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan tersebut, khususnya untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, Kak Esther harap juga bantuan dan dukungan dari orang tua ya, supaya nanti bisa mempersiapkan anak-anaknya, khususnya yang kelas PAUD, kelas kecil, juga yang kelas tengah, supaya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Minggu Ceria yang akan kita adakan nanti. Dan untuk dress code, kali ini kita akan menggunakan baju dengan tema merah putih. Boleh putih, boleh merah putih, atau menggunakan aksesoris yang bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, Kak Esther nggak sabar nih menunggu mau ketemu dengan adik-adik, walaupun hanya lewat layar. Tapi Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga tidak sabar mau menunggu kegiatan Minggu Ceria tersebut. Luar biasa. Kita tunggu sama-sama ya. Oke adik-adik, itu informasi yang Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang, mari persiapkan diri adik-adik semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya nih pagi ini? Wah, kelihatannya adik-adik semua sudah pada semangat nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, gimana kalau minggu ini sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kuangkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada iman-iman orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah orang Israel. Terima kasih. Nah, adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai hakim-hakim. Nah, akan tetapi ada satu hakim nih yang masih belum disebutkan selama kita mempelajari tentang hakim-hakim itu, dan akan kita bahas di minggu kali ini. Adik-adik tahu nggak siapa hakim yang terakhir di dalam kitab suci kita? Nah, supaya adik-adik bisa gampang nebaknya, abang bakal kasih clue nih yang akan adik-adik lihat nih dalam 3, 2, 1. Gimana adik-adik? Sudah ketebak nggak? Atau ada yang tahu? Iya, huruf depannya itu S. Ayo. Ya, betul sekali adik-adik. Hakim yang terakhir adalah Hakim Samuel. Nah, adik-adik, Samuel ini adalah seseorang yang sangat istimewa. Nah, ibunya Samuel namanya Hana. Nah, si Hana ini adalah seorang perempuan yang tidak bisa mempunyai anak adik-adik. Akan tetapi, Hana meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak dan berjanji akan mengajari anaknya untuk menjadi hamba Tuhan yang setia adik-adik. Jadi Samuel ini sudah dibawa oleh ibunya Hana itu menuju bait Allah di Silo adik-adik, di mana di situ ada imam yang bernama Imam Eli. Nah, adik-adik, Imam Eli ini memiliki 2 orang saudara adik-adik, yaitu Hofni dan Fineas. Akan tetapi Hofni dan Fineas ini sangat-sangat tidak menghormati Allah adik-adik, bahkan menentang ajaran dan perintahnya. Nah, akibatnya Tuhan pun jarang berbicara kepada Eli, di mana Eli kan di situ menjadi pembimbing bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Akan tetapi Samuel ini anaknya rajin adik-adik dan taat sekali kepada Allah. Makanya Allah menggunakan Samuel untuk menyampaikan firman-Nya kepada masyarakat yang ada di Israel adik-adik. Nah, saat Eli dan saudara-saudaranya meninggal, si Samuel ini naik menggantikan mereka adik-adik. Dan Tuhan menjadikan Samuel sebagai hakim yang terakhir pada bangsa Israel adik-adik. Nah, Samuel pun menuliskan kitab-kitab yang berisikan perjalanan hidupnya adik-adik selama menjadi hakim Israel kurang lebih 20 tahun. Akan tetapi adik-adik, saat Samuel sudah tua, tiba-tiba nih bangsa Israel datang menemui Samuel. Nah, ngapain ya? Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel menginginkan seorang raja untuk bangsa mereka adik-adik. Bukankah Allah itu adalah raja dari bangsa Israel? Allah lah yang memimpin bangsa Israel. Akan tetapi saat Samuel menyampaikan itu kepada Allah, Allah mengatakan demikian adik-adik, perbuatlah seperti apa yang mereka mau, karena mereka tidak
menentang kamu, melainkan menentang aku. Nah, setelah itu Samuel berdoa adik-adik, dan Tuhan memilihkan seorang raja untuk bangsa Israel. Nah, ada yang tahu siapa? Kita langsung masuk aja ke cerita minggu ini. Shalom adik-adik semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini yang akan bercerita di kelas besar adalah Kamonik. Oke, hari ini Kamonik akan bercerita tentang Saul yang diurapi sebagai raja. Nah, semua orang mengenal Saul ini adalah anaknya Bapak Kisi. Nah, adik-adik, Saul ini ganteng, tinggi, pokoknya dia ini lebih tinggi dari antara temannya, adik-adik. Nah, karena biasanya orang yang berbadan tinggi ini orangnya sombong-sombong, adik-adik. Tapi Saul nggak sombong. Dia sangat rendah hati sama orang. Saul ini berasal dari suku Benyamin. Tapi adik-adik, suku Benyamin ini adalah suku yang terkecil di antara suku-suku yang ada di Israel. Tapi papahnya Saul ini adalah orang terkaya, adik-adik. Pada suatu hari, papahnya Saul memanggil Saul, adik-adik, karena keledai-keledai betina mereka lari dari padang. Terus Papa Saul menyuruh Saul untuk mencari keledai-keledainya dan mencari seorang bujang untuk mencari keledai-keledai mereka. Akhirnya Saul dan seorang hamba pergi untuk mencari keledai-keledainya. Mereka pergi berhari-hari ke daerah pegunungan Efraim. Dari pagi, siang, sore, malam, berhari-hari pokoknya mereka keliling. Tapi mereka juga nggak menemukan keledai-keledai yang hilang itu, adik-adik. Pada sore harinya, Saul dan seorang bujangnya ini duduk-duduk adik-adik istirahat karena mereka kecapean dan kelaparan. Karena persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Sambil mereka duduk-duduk, mereka berbicara adik-adik. Si Saul bilang kayak gini, ayo kita pulang aja. Mungkin papaku sudah nggak memikirkan keledai-keledainya. Mungkin pada saat ini papaku sudah memikirkan keadaan kita. Terus, tapi adik-adik, bujangnya Saul menjawab seperti ini. Saul, sepertinya kita jangan pulang dulu. Karena ada hamba Tuhan yang terhormat yang tinggal di kota sana di atas bukit. Mungkin dia bisa membantu kita di mana keledai-keledai kita itu. Terus Saul menjawab seperti ini, adik-adik. Tapi kita memberi hadiah apa untuk seorang hamba Tuhan itu? Terus si bujangnya Saul menjawab, aku ada beberapa sisa perak. Mungkin kita bisa memberinya itu sebagai hadiah. Akhirnya Saul dan bujangnya berjalan menuju kota yang mereka bicarakan itu. Sampai di gerbang, adik-adik tahu si Samuel dan bujangnya ketemu siapa? Iya, dia bertemu Nabi Samuel. Nah, ternyata Nabi Samuel ini sudah dikasih tahu adik-adik oleh Tuhan bahwa besok ada seseorang yang muda yang berasal dari suku Benyamin datang ke kota sini dan kamu harus mengurapinya untuk menjadi raja. Sementara Samuel menatap si Saul, tiba-tiba Tuhan berbicara dari hatinya, adik-adik, dan bilang kepada Samuel bahwa inilah orang yang kukatakan kepadamu. Saul mendekati Samuel dan bertanya dengan sopan, "Maaf Pak, di manakah rumah Nabi yang tinggal di kota ini?" Dan Samuel berkata, "Akulah Nabi yang kamu cari. Naiklah bersamaku ke bukit malam ini, kamu akan makan bersamaku, dan besok kamu bisa pulang. Jangan khawatir tentang keledai-keledai ayahmu. Keledai itu sudah ditemukan. Kau akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang kamu cari." Saul sangat heran, adik-adik, mendengar apa yang dikatakan oleh Samuel.
Ia senang keledai-keledainya sudah ditemukan. Tapi, apa maksud Nabi itu waktu ia berkata bahwa Saul akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga? Saul gak mengerti adik-adik. Ia hanya menjawab, aku dari suku Benyamin, suku yang terkecil dari Israel, dan kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Mengapa Bapak berkata demikian kepada saya? Tapi Samuel menjaga rahasia Tuhan dalam hatinya dan ia hanya tersenyum. Ia memimpin Saul serta bujangnya ke puncak bukit. Di situ terdapat kira-kira 30 laki-laki yang sudah menunggu kedatangan Samuel. Mereka langsung duduk untuk makan. Saul diberikan tempat yang paling terhormat. Ia juga dilayani terlebih dahulu dan disajikan bagian daging yang paling istimewa kepadanya. Baru sesudah itu adik-adik, orang lain baru dilayani. Jadi Saul dulu yang dilayani, setelah itu orang lain. Nah, setelah selesai acara makan, semua undangan pulang ke rumah masing-masing. Saul dan bujangnya pergi bersama Samuel ke rumahnya. Samuel dan Saul naik ke loteng di mana mereka dapat bercakap-cakap bersama. Tapi Samuel belum membuka rahasianya. Ia hanya minta Saul beristirahat setelah pembicaraan mereka. Waktu pagi sekali, Samuel memanggil Saul. Bangunlah, aku akan mengantarkan kamu. Mereka bersama-sama turun hingga sampai batas kota. Tiba-tiba Samuel berkata, suruhlah bujangmu berjalan lebih dahulu, sedangkan engkau dan aku berhenti di sini. Aku akan menyampaikan pesan Tuhan kepadamu. Setelah bujangnya pergi, Samuel mengambil sebuah buli-buli kecil yang berisi minyak yang harum dari balik jubahnya. Nah, ia meminta Saul berlutut, terus menuangkan minyak ke atas kepalanya si Saul. Samuel ngomong gini adik-adik sama Saul. Saul, Tuhan telah mengurapi kamu menjadi raja atas bangsa Israel. Tiba-tiba Saul terkejut adik-adik. Seperti mimpi rasanya, kata Saul. Jadi Samuel bilang ke Saul adik-adik, inilah tandanya bahwa Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas bangsa Israel. Sesudah engkau meninggalkan aku, engkau akan bertemu dengan 2 orang yang berkata, keledai itu telah ditemukan. Lalu engkau akan bertemu dengan 3 orang yang akan memberikan kamu roti. Terimalah roti itu. Kemudian kamu akan bertemu dengan serombongan nabi yang bermain kecapi sambil memuji Tuhan. Pergilah bersama mereka. Roh Tuhan akan turun ke atasmu. Hatimu akan diubah dan engkau akan menjadi manusia baru. Sementara Saul berjalan, semua tanda yang diberikan oleh Samuel sungguh terjadi adik-adik. Sejak hari itu, hati Saul diubahkan sehingga ia mengasihi Tuhan dan bangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang
masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Oke adik-adik, sekian cerita Kak Monik hari ini. Hari ini Kak Monik ingin memberi ayat hafalan untuk adik-adik semua yang terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Jangan lupa dihafalin ya. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia tadi adik-adik cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Kak Monik. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan pengakuan iman rasuli. Sekarang adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri dan juga sikapnya sikap tegak. Tangan kanan dan juga tangan kiri berada di samping. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Tadi kita sudah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang sebelum kita berdoa, kakak undang adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cekidot. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kata lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Kau selalu sertai kami dimanapun kami berada, dan juga kiranya Tuhan berikan kami kesehatan di saat masa pandemi saat ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai, adik-adik tetap setia beribadah ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.